Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini saya berada di kebunnya Bos Herman yang dulu pernah saya review ya saat awal tanam. Nah, yang ini kawan-kawan. Jadi di situ kalau kita lihat bulannya sudah 8 bulan. Berarti usianya itu sudah 8 bulan up ya, teman-teman. Sudah sebesar ini kawan-kawan. Kita lihat performanya lebih dekat ya. Daunnya sangat bagus ya atasnya. Kemudian bonggolnya juga sudah besar seperti ini. Nah, ini kawan-kawan ya, lumayan besar ya bonggolnya. Nah ya, ciri khas daripada pupuk yang diberikan itu terserap dengan baik, manakala terlihat dari pupus yang dihasilkan atau pucuk yang dihasilkan itu lebih panjang daripada sebelumnya. Untuk pupuk yang diberikan di kebun ini menggunakan NPK 1616 Mutiara ya. Cuman saya kurang tahu kapan mupuknya, tapi yang jelas pupuk yang digunakan itu ya, karena saya diberitahu dan juga saya lihat di lapangan pupuknya itu memang ada ya di sekitar sawit tersebut, biru-biru ya, NPK 16 Mutiara terlihat sekali. Ini terlihat sangat bagus sekali pohonnya ya, meninggi seperti ini. Kemudian bonggolnya juga mulai membesar ya, tuh bagus kawan-kawan ya. Tuh ya, kalau kita lihat tuh sudah segini. Hanya saja belum dibersihkan ini bagian bawah ya, cuman sudah dipiringi seperti ini untuk penggemburan area piringan ya, supaya akar itu mudah dalam beraktivitas ke sana dan kemari. Nah, ada yang pupusnya terserang seperti ini ya, tuh berundul begini, tapi ini nanti tumbuh lagi kawan-kawan. Nah, ini kan tumbuh lagi. Rata-rata petani sawit pasti mengalami kawan-kawan, hitungan hektaran sawit kita itu rata-rata bisa dipastikan lah itu ada yang terserang seperti ini ya. Nah, ini contohnya juga. Jadi ini kumbang tanduk kawan-kawan. Jadi dia terpenggal dimakan kumbang tanduk. Seperti biasalah, Anda tahulah ya. Karena ini bukan cerita baru lagi di hal persawitan. Teman-teman pasti mengalami lah kalau punya sawit ya. Dan itu biasa kalau terserang ya 2 sampai 5 itu sudah terbiasa lah. Nah, ini nih contohnya. Ini yang masih teman-teman. Nih. Ini kawan-kawan ya. Nih, ini kalau seperti ini saya yakin dalamnya ini masih ada kumbangnya. Ini baru ini. Nah, ini lubang kawan-kawan. Kalau dulu saya ini pakai obeng ya. Saya keliling ladang bawa obeng. Kemudian saya tusuk ya, terus nanti akan terasa trek gitu dia. Nah, itu tuh ada di dalam kawan-kawan tuh, nggak tahu Anda kelihatan atau enggak. Nah, ini sampai saya bawakan obeng kawan-kawan ya. Dulu waktu sawit saya masih kecil saya menggunakan cara seperti ini saja ya, saya tusuk begini. Kalau saya ini kelihatan kawan-kawan itu ada kumbang tanduknya, tapi belum keluar, jadi di syuting belum kelihatan. Nah, ini ya, kalau ditusuk itu terasa ya. Ini kita keluarkan ya, tapi nggak dikeluarkan pun dia sudah mati ini ya. Kita tusuk begini, ini sudah kena. Nah, kerpes gitu. Nah, ini kawan. Nah ya, Anda lihat tuh. Nah ya, ini kumbang tanduknya tuh ya, dia besar ini. Nah tuh ya, nah kawan-kawan tuh. Nah, ini dia ya. Nah ya, ini kumbang tanduknya ini. Jadi kita tusuk begini aja, kita matikan secara manual ya. Ini ya nantinya ya pasti matilah ya. Nah, seperti ini kawan-kawan ya, sedikit kejam lah ya.
tapi kelapa sawit kita jadi selamat gitu ya. Nah, cuman yang sudah dibolongi seperti ini itu ada dua kemungkinan kawan-kawan. Jika dia bolonginya belum sampai ke bagian umbutnya, yang bagian dalam itu, artinya dia melubang itu masih baru, itu masih bisa bertahan kawan-kawan. Tapi kalau dia sudah memotong sampai di umbutnya itu, maka kejadiannya ini akan busuk kawan-kawan, yang di atas ini ya. Nah, akibatnya akan seperti ini juga, sama. Nah, ini ya, tuh berundel seperti ini ya. Nah, ini bekas dipotong oleh kumbang tanduk bagian atas ini. Tapi waktu itu masih di bawah sini ya, masih di sini, area sini. Nah, ini bekasnya yang besar. Pelepah yang besar yang kepotong oleh dia ya. Nah, kemudian ini pupusnya yang naik, yang masih hidup dari bawah ya. Nah, itu kawan-kawan ya. Jadi jangan lupa kawan-kawan, kalau ke ladang, jadi sawit yang masih usia segini dan seterusnya ya, yang masih belum panen ya, itu selalu ada kumbang tanduknya kawan-kawan. Jika area tersebut memang terbiasa ada kumbang tanduknya, itu akan kelihatan seperti tadi, ada kawul-kawul yang muncul ya. Itu tandanya kalau dia masih putih warnanya, itu kumbang tanduknya masih baru. Jadi malam tadi dia baru melubangi, sehingga kita tusuk seperti itu, seperti tadi ya, dengan menggunakan obeng ini, dia akan mati. Nah, ini juga kena. Jadi lumayan banyak kawan-kawan yang terserang kumbang tanduk ya. Nah, kita hitung tadi sudah ada sekitar 3 ya, kemudian 4 ini ya, di bagian yang dekat-dekat ini ya. Nggak tahu kalau daerah yang sana. Jadi sawitnya ini lumayan bagus kawan-kawan, pertumbuhannya ya, hijau dan rancak ya. Cantik ya, lumayan bagus. Nah, itu kok ada yang warnanya kuning di sana, itu kelihatan ya. Cuman yang lainnya hijau semua, bagus. Kumbang tanduk ini masalahnya sangat mengganggu pertumbuhan. Dia memang pulih kawan-kawan ya, pulih. Selama masih ada umbutnya, dia akan tumbuh kembali. Ini ada yang kecil kawan-kawan. Nah, ini karena bos Hermannya jarang mantau ya ke ladang. Seperti ini nih pasti air. Nah, ini kan ya. Jadi kalau seperti ini nih umumnya air kawan-kawan. Dia itu kebanjiran. Nah, ini contohnya ya. Jadi air itu genangannya pas di tepatnya dia ini. Ini tinggi ya, ini tinggi. Jadi keliling ini tinggi. Kemudian rendahnya di tempat dia ini. Mestinya ini kemarin ditinggikan dulu, nggak usah dilobang. Seperti itu cara tanamnya. Atau ini ya, dibikinkan parit ya. Parit di situ digali ke sini ya, didalamin terus ke sana biar ngalir ke sana. Jadi nggak sampai menggenangi sawitnya. Nah, gitu ya. Perlu dipantau kawan-kawan ke ladang ya. Kalau hal-hal seperti ini nih ya gampang aja ditangani kawan-kawan. Tapi kalau dibiarkan saja ya nanti pertumbuhannya akan lambat ya. Ini harusnya dipotong sudah seperti ini kawan-kawan ya. Jadi mungkin awal tanam itu memang digunakan untuk berteduh ya. Tapi kalau sudah tumbuh sebesar ini ya, segera dipotong karena nanti akan menghambat pertumbuhan sawitnya. Akarnya ia juga merebut nutrisi, kemudian dahannya itu juga menutupi sawit tersebut. Jadi harusnya segera dipotong kalau sudah seusia ini ya. Ini kemarin sebenarnya sudah ditabas sebelah sini ya, ditabas, tapi ternyata tumbuhnya cepat ya. Jadi saya sarankan kalau awal tanam kemudian tumbuh ilalang, semprot saja saya bilang ya. Kenapa? Karena ilalang itu jangan sampai tumbuh di area persawitan kita. Jadi hancurkan dulu ilalangnya. Nah, sepertinya ilalang ya. Ini dibiarkan berbunga, tumbuh lagi nanti yang baru. Jadi gempur aja dulu ya, hilangkan aja dulu total, apalagi ilalang ya. Kita basmi habis ya. Nah, baru nanti ke berikutnya kalau tumbuh rumput ringan, gulma-gulma ringan seperti rumput, baru ditabas ya. Kalau emang nggak mau nyemprot ya, ditabas. Tapi kalau ilalang dibasmi saja, karena ilalang ini cepat sekali kawan-kawan tumbuhnya ya.
Kalau rumput itu walaupun cepat tumbuh, tapi dia ketinggiannya itu agak lambat. Ya, tapi kalau ilalang itu meninggi dia dan sangat rapat gitu loh. Ilalang itu sangat rapat dan kemudian di bawah itu akar itu sangat banyak memenuhi tanah kita ya. Oke kawan-kawan, mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.